Jadi JRC sendiri itu istilahnya kan governance, risk, and compliance. Jadi sebetulnya lintas industri pun bisa menerapkan ini. Jadi tidak terbatas hanya industri keuangan saja. Di tempat kerja saya sendiri pun, saya kebetulan sekarang kerja di Zendit, salah satu perusahaan fintech payment gateway. Ini sangat-sangat bisa diterapkan. Bahkan pagi ini pembicara kita pun sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan industri keuangan. Dari Pak Rahmadi sendiri, ya teman-teman mungkin sudah sangat mengenal dengan Kang Rahmadi ya. Nama lengkapnya Raden Rahmadi Gustrian STMM. Wah, gelarnya lumayan panjang. ERMCP, QCRO, QRGP, CCGO, PAU. Saya sendiri juga agak-agak terbata-bata nih baca gelarnya, Kang. Jadi saya sendiri juga termasuk yang nakut-nakutin doang. Follow Kang Rahmadi juga di medsos, tapi bukan follow IG ya, di follow di LinkedIn. Jadi beberapa kali saya lihat postingnya Kang Rahmadi, mungkin teman-teman juga sering lihat. Ya, Kang Rahmadi sendiri ini salah satu senior kita semua lah, termasuk juga senior di perusahaannya sendiri, yaitu PT Pelindo. Dan ya terima kasih Kang pagi ini sudah menyempatkan diri untuk menjadi pemateri. Nah, dan adapun yang pagi ini akan jadi moderator, ya teman-teman juga sudah sangat mengenal beliau. Mungkin bisa dibilang salah satu YouTuber yang sedang naik daun ya, kalau dari segi materi risk management. Kang Ade Chandra. Kalau saya mengenal Kang Ade Chandra ini jauh sebelum beliau merintis karir jadi YouTuber dan di dunia keuangan. Karena beliau ini juga kebetulan dulu senior saya, jadi pada saat saya ini masih skripsi, saya ingat banget Kang Ade itu sudah diterima di salah satu perusahaan konglomerasi yang terbesar lah di Indonesia waktu itu, bekerja di CT Corp. Itu memang luar biasa sih track recordnya Kang Ade sendiri. Ya, oke. Tanpa berpanjang lebar, siap. Tanpa berpanjang lebar lagi, dari saya Bagus Ramitan sebagai MC, langsung akan saya oper tongkat estafetnya ke Kang Ade sebagai moderator. Enggak, Kang Ade? Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada kesempatan sharing session pagi ini. Sebenarnya ini adalah sharing session yang kedua kalinya. Nah, sharing session sebelumnya itu kita lakukan di awal pandemi, dan kalau yang online ya. Tapi kalau pertemuan-pertemuan yang sifatnya offline, kopi darat, itu beberapa kali kita pernah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, ini tuh sebenarnya apa sih Indo Risk Management itu? Indo Risk Management sebenarnya hanyalah komunitas biasa, tempat kumpul-kumpul, tempat sharing, tempat berbagi. Ada yang berbagi ilmu pengetahuan, ada yang berbagi tentang khusus terkait risk management, ada yang berbagi jokes, ada yang berbagi produk mereka, ada juga yang berbagi lowongan kerja. Nah, ini mungkin salah satu yang menarik. Nah, Indo Risk Management itu sebenarnya grup WhatsApp yang isinya para peminat manajemen risiko, itu awalnya di tahun 2015. Nah, ketuanya atau pendiri grupnya itu sebenarnya Pak Roni Parolin Simanjuntak. Sekarang beliau adalah division head di Jetras Bank. Namun hari ini beliau berhalangan hadir, ada kepentingan mendadak, sehingga ya kita tetap jalan saja, karena ini sebenarnya adalah komunitas, nggak ada pengurus formal, nggak ada organisasi formalnya. Jadi kita cair saja. Nah, grup ini juga pasang surutnya lumayan nih. Dari awal ketika baru berdiri itu kebanyakan perbankan ya. Karena latar belakang kita memang dari bank. Pak Roni dari bank, saya dari bank. Dan ada pendahulu-pendahulunya dulu juga kebanyakan dari bank. Pasang surutnya itu risiko eksternal sebenarnya penyebabnya. Diskusi politik.
Nah, itu ternyata cukup berpengaruh buat komunitas yang yang tidak formal seperti ini juga cukup berpengaruh masalah politik ini. Ada pilkada DKI lah, pilpres lah. Nah, itu ada yang marah, ada yang tiba-tiba left. Padahal kita nggak ada afiliasi kemanapun sebenarnya. Kita murni, kita di sini berkumpul, komunitas bagi siapa saja yang berminat ingin tahu lebih banyak mengenai manajemen risiko atau berbagi, lebih banyak sih berbagi di sini. Silahkan gabung, silahkan join, terbuka untuk siapa saja. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sharing session yang kedua yang online ini, kita akan ditemani oleh senior kita di bidang JRC, Pak Rahmadi. Nah, ini termasuk seleb LinkedIn lah ya. Iya Pak, seleb LinkedIn Pak. Banci tampil. Iya, saya kenal Pak Rahmadi di LinkedIn. Nah, kemungkinan Pak Rahmadi diajak Pak Roni gabung di kita. Nah, dulu juga banyak sih yang tergabung di kita. Gitu. Nah, Pak Rahmadi ini ternyata karir manajemen risikonya sebenarnya diawali dari perbankan ya Pak ya. Nah, kemudian pindah ke sektor non keuangan. Saat ini di PT Pelabuhan Indonesia II sebagai Senior Deputy Vice President GCG Implementation. Nah, beliau ini aktif di berbagai organisasi, salah satunya IRMAPA. Tentu banyak orang udah tahu sih IRMAPA itu apa ya. Nah, kemudian ternyata beliau ini juga aktif menulis mengenai manajemen risiko, finance, bisnis, dan beberapa kali dapat award di bidang manajemen risiko dan GRC. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahmadi yang bersedia mau sharing di pagi hari ini mengenai GRC. Nah, kita berpikir GRC itu rumit ya biasanya. Bahkan waktu awal-awal grup ini berdiri tahun 2016 kalau nggak salah, ada diskusi juga tuh mengenai GRC ini. Ada orang OJK-nya juga yang ikut di grup kita. Wah, katanya GRC ini hal yang paling sulit. Nah, yang paling sulit adalah pertama menurunkan ego setiap bagian yang terlibat. Kemudian siapa yang mau menjadi leadernya, memimpin GRC ini siapa, gitu. Katanya itu yang paling sulit. Jadi lempar-lemparan tanggung jawabnya. Nah, cuma ketika saya ngobrol sama Pak Rahmadi, enggak, GRC itu mudah. Nah, jadi tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah menerapkan GRC itu mudah. Nah, seperti apa mudahnya? Nah, dari saya lihat pengalamannya, kemudian award yang dia dapatkan, yang Pak Rahmadi dapatkan, ini saya yakin sih materinya akan sangat menarik dan mudah ternyata. Nah, kita saksikan paparan dari Pak Rahmadi, nanti ada pemaparan dulu dari Pak Rahmadi, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, diskusinya cair aja ya nanti ya. Bisa langsung tanya, jawab, menanggapi gitu. Tidak seformal kalau webinar-webinar yang lain lah. Oke. Terima kasih, itu saja perkenalannya. Saya persilahkan kepada Pak Rahmadi. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah kedengeran, Mas? Kedengeran, Pak? Sudah, Pak. Mas Ade, suara saya udah kedengeran. Agak putus-putus sih, Pak. Agak putus-putus ya. Oh iya, baik. Saya izin matiin kamera ya, kayaknya sinyal saya jelek nih. Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh. Iya, saya matiin kamera ya biar ini. Boleh, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Ade, Mas Bagus, udah
Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Eh, Makasih nih udah diundang pagi hari ini. Kita ngobrol santai ya terkait materi GRC. Eh, Selamat datang juga nih buat guru-guru saya, senior saya, ada Prof. Fora, ada Pak Eri Sumiarso, ada teman-teman yang lainnya ya, ada Pak Rio juga gitu. Nah, kita Makasih, Pak. diskusinya santai aja. Kita diskusinya santai aja gitu ya, nggak usah yang serius-serius. Ini udah hari weekend gitu ya, harusnya bisa buat sama keluarga gitu. Kita santai-santai aja. Izin Mas Ade Oke, Pak. bisa dibantu share materinya Mas Ade. Oke, apakah sudah terlihat? Iya sudah, terima kasih Mas Ade. Iya, jadi Bapak Ibu proses memulai implementasi GRC itu mudah banget. Kenapa saya berani bilang mudah banget? Karena ternyata emang mudah, cuma teman-teman banyak yang membuatnya jadi terlihat sulit. Kenapa terlihat sulit? Karena supaya keren gitu ya. Oh GRC ya, luar biasa loh, keren, sulit banget tuh gitu kan. Jadi supaya terlihat keren, dibuatlah seolah-olah GRC itu mengimplementasikannya itu sulit gitu. Next. Nah, sebelum masuk ke GRC sebenarnya apa sih GRC itu gitu ya? Banyak. Kalau kita pelajari, banyak lembaga yang punya definisi apa itu GRC. Tapi dalam hal ini karena ini kita di luar konteks di luar konteks akademisi, jadi kita juga boleh punya definisi gitu ya. Jadi GRC itu adalah goal reach with coordination, collaboration, and confidence. Yang tadi Mas Ade bilang, kita harus menurunkan ego supaya koordinasi, kolaborasinya bisa terjadi gitu. Ego sektoral terus dihilangkan. Jadi bagaimana kita bisa mencapai goals dengan coordination, collaboration, and confidence. Itu yang GRC. Kemudian pengertian lainnya adalah to get rid of confusion, chaos, and conflict gitu ya. Jadi maksudnya kita nerapin GRC itu gitu supaya tidak terjadi kebingungan, tidak chaos dan tidak konflik. Next page Mas Ade. Nah, ini ada fun facts nih buat teman-teman nih. Jadi, kalau kita nanya ke 10 perusahaan menjelaskan apa sih GRC gitu ya. By the way di Indonesia itu udah banyak loh perusahaan yang menerapkan GRC. Kemarin itu ada penilaian top GRC Award, konon yang ikut itu ada 500 perusahaan gitu ya. Nah, ini ada survei kecil-kecilan, ada fun fact gitu ya yang dilakukan oleh Mirada Silva. Jika kita tanya 10 perusahaan, kita akan mendapatkan setidaknya 20 definisi berbeda mengenai GRC. Luar biasa ya. Kita tanya 10 dapat definisinya 20 gitu ya. Kemudian fun fact lainnya adalah meskipun banyak organisasi sepakat tentang manfaat untuk mengintegrasikan kerangka dan proses GRC, namun pelaksanaannya masih dilakukan dengan disintegrasi atau silo. Nah, itu yang Mas Adi cerita tadi tuh. Ego sektoralnya tinggi banget masih. Kemudian fun fact berikutnya, kita membutuhkan model konseptual untuk menyamakan persepsi, understanding, knowledge, and language. Itu penting. Nah, yang lucu lagi nih, language nih. Kemarin kan saya pasang ini dong di acara hari ini ya di LinkedIn. Terus teman saya nanya, mengimplementasikan GRC emang sulit? Itu kan cuma dinding GRC biasa, tinggal dipaku, selesai. Anak sipil tuh yang kontak saya, karena saya S1 sipil kan. Bukan GRC bahan bangunan Mas Bro, ini lain lagi tuh. Iya. Jadi kita harus menyamakan understanding, knowledge, and language gitu ya. Kita butuh model tuh untuk itu. Jadi jangan
Jangan dikira ini bahan bangunan gitu ya, tapi ya itulah apa namanya, teknik sipil ya. Dunia teknik sipil JRC tahunya itu bahan bangunan. Kemudian diperlukan juga pemodelan konseptual JRC terintegrasi untuk membuat pengetahuan itu menjadi sistematis dan menyediakan panduan dalam melakukan penelitian. Ini masih dalam proses awal sekali JRC ini. Jadi masih banyak perlu dilakukan penelitian dan panduan-panduan, gitu ya. Termasuk juga untuk kita nih di Indonesia, masing-masing badan mengeluarkan panduannya masing-masing. Next step, next slide, Mas. Ya, nah ini another fun fact nih. Jadi kalau kita lihat di kiri atas, ya 23% itu masih dilakukan secara silo. Ini padahal kita sudah sepakat bahwa the more integrated you are, the more you are share information and use standardized approach di dalam perusahaan. Tapi kenyataannya 23% proses masih silo. Kemudian hanya ada 14% yang sudah mengintegrasikan proses dan teknologi di seluruh organisasi, baru 14%. Lainnya masih standardized, silo, dan partially gitu ya. Nah, fun fact yang kanan bawah itu dari 80-90% perusahaan gagal melakukan eksekusi strategi. Kenapa? Karena mereka punya boundaries, ada vision boundaries, ada manajemen boundaries, ada resources boundaries, ada people boundaries gitu ya. Dan fun fact-nya lagi tuh yang atas, hanya 5% dari workforce yang understand the strategy. Silakan teman-teman cek di perusahaannya, ya ngadain survei singkat ya. Paham nggak sih dengan strategi perusahaan? Perusahaan ini mau kemana sih gitu ya. Nah ini Robert Kaplan ini profesor ya, seorang profesor ini dari surveinya bilang cuma 5% dari workforce yang understand the strategy. Luar biasa loh, yang 90%-nya nggak paham. Kan menakutkan ya. Dan 85% eksekutif spend their time less than 1 hour per month to discussing strategy. Lebih mengerikan lagi kan? Bahas strateginya nggak sampai 1 jam per bulan. Dan fun fact itulah yang kemudian bisa pengen diselesaikan dengan pendekatan JRC. Next page, Mas. Nah, implementasi GCG, manajemen risiko. Oke. Nah, ini gambaran umum dunia usaha ya. Kenapa sih dunia usaha itu lahir ingin mencapai objektifnya ya, yang di sebelah kanan. Nah, karena ada opportunity untuk mendapatkan objektif di sebelah kanan, makanya perusahaan itu lahir. Di dalam perusahaan tentunya punya bisnis model, ada strategi ya, yang dilengkapi dengan strategi, people, governance, teknologi gitu ya. Tapi apakah mencapai objektif itu mudah? Tentu tidak. Ada obstacle yang selalu ada aja gitu ya. Kemudian di atas itu ada mandated boundaries, peraturan regulasi pemerintah, dan yang di bawah itu ada voluntary boundaries. Nanti saya akan jelaskan kenapa gambarnya melengkung, ya, nggak garis lurus, tapi ada bending sedikit, sehingga opportunities itu punya ruang sempit melewati obstacle untuk mencapai objektifnya. Nah, itulah the power of GRC. Lanjut, Mas. Nah, gimana sih kita menerapkan GRC? Mau nggak mau, kan GRC itu kan, nah ini juga pemahaman. Ada yang bilang governance, risk, control. Teman-teman SPI biasanya pakai itu, governance, risk, control. Teman-teman di luar SPI bilangnya governance, risk, compliance. Sama-sama GRC nih, kita harus punya pemahaman yang sama dulu. Nah, kalau saya sih pengennya GRCC supaya komplit ya, governance, risk, internal control, and compliance. Nah, untuk bisa menerapkan ini, saran saya sih setiap perusahaan, nggak apa-apa Mas, next, itu harus punya masing-masing secara individual dulu gitu loh. Dibentuk struktur organisasinya, disediakan orangnya, dilatih orangnya, diberi KPI gitu ya. Seperti misalnya ini governance.
kita bikin konseptual modelnya bagaimana sih mengimplementasikan good corporate governance gitu ya. Kita mau pakai dasarnya apa sih gitu ya, mau pakai ISO atau mau pakai SK16 kalau di kementerian gitu ya. Terus targetnya GCG, penerapan GCG itu apa sih? Kebanyakan orang bilang ya di korporasi, GCG mah bikin lambat, semua jadi susah gitu ya. Semua harus SOP gitu. Nah, pengalaman saya di bank, sebelum saya di mining company dan di pelabuhan, justru dengan penerapan GCG, semua itu jadi cepat, otomatis kayak conveyor belt, cepat, tepat, dan akurat. Jadi GCG itu tidak memperlambat proses. Kalau ada perusahaan yang komplain, jadi lambat, semua jadi ribet, nah itu berarti dia belum menerapkan GCG. Next, Mas. Selain GCG, next lagi Mas, kita nerapin juga harus risk management. Sama, ini juga di sebuah organisasi harus punya strukturnya, kemudian punya governance terhadap risknya, kemudian punya referensinya mau apa, mau ISO 31000, mau apa, ASN ZS, mau apa, kita harus pilih ya, atau mau KOSO gitu. Next. Kemudian yang harus kita terapkan juga adalah compliance. Ini juga compliance, kita harus menyediakan sumber daya manusia, kita harus training orangnya, ada targetnya, apa sih fungsinya compliance, risiko apa yang mau dihindari dengan adanya compliance gitu ya, terus referensinya mau pakai apa gitu ya, mau pakai ISO atau apa gitu ya. Kemudian next, kita masuk ke control. Nah, internal audit ini juga punya peranan penting loh dalam penerapan GRC gitu ya. Ini adalah beberapa role-nya, ada 10. Saya yakin teman-teman yang berkecimpung di dunia internal audit juga udah paham lah pentingnya internal audit ya. Harus ada struktur organisasinya, chief audit eksekutifnya ada di leher direksi, dirut, kemudian lapornya ke komisaris lewat komite audit, gitu ya, itu diatur dalam governance internal audit. Next, Mas. Ya, next lagi. Nah, ini nih, masuk kita ke GRC ya. Jadi, kebijakan korporasi untuk implementasi integrated GRC. Ini latar belakangnya ini nih, yang tadi Mas Ade bilang. Ego sektoral. Jadi di giliran disuruh ngerjain bikin garis gitu ya, dia jawabnya begitu. This is not my job. I draw lines, I don't remove trees. Itu kan tadi totally yang Mas Ade bilang ya. Ego sektoral. Tugas gue bikin garis, bukan bikin pohon, jadilah begitu, ya kan? Ini happen banget di perusahaan, silakan bisa cek lah. Perusahaan manapun lah masih ego sektoralnya masih tinggi banget gitu ya. Next, Mas. Nah, itu tadi gambar jokes-nya, ini gambar dari OCEG-nya, OCEG ya, tahun 2012. Ini masih terjadi loh di perusahaan, sadis ya. Lack of effective oversight. Kemudian silo, organizational and functional masih silo, kemudian masih redundancy, ada fragmentation. Mungkin Mas Hadi bisa cerita deh gimana di perusahaannya, berasanya masih kayak gini atau udah jadi satu ya Mas? Silakan Mas Hadi cerita dulu deh, kita sharing-sharing dulu. Apa nih Pak yang harus diceritain? Sebenarnya tadi sih sebenarnya kalau yang paling terasa selama saya berkarir itu kita menerapkan GRC, menerapkan enterprise risk management itu inginnya menghilangkan silo-silo itu ya sebenarnya. Nah, cuma pada satu titik itulah justru yang paling basic masalahnya di organisasi itu yang memang harus terus dibenahi. Nah, di perusahaan saya sendiri juga memang masih terasa sampai sekarang, Pak. Nah, justru itu yang mau saya tanyakan ke Pak Rahmadi. Nah, strategi efektifnya apa tuh, Pak? Kita udah bikin berbagai macam peraturan, pola kerja, bagaimana
alur komunikasi. Tapi pada akhirnya kan tetap silo itu masih muncul gitu Pak. Ya, menarik Mas Ade. Mungkin di dunia keuangan, perbankan atau non perbankan sudah lebih berkurang kali Mas Ade ya. Berasa silonya itu udah sangat berkurang ya, tapi masih ada aja ternyata ya Mas Ade ya. Tapi kalau dulu perbankan itu justru ada juga perbankan yang menginginkan silo tuh Pak. Kayak Nah, itu dia. misalkan corporate bankingnya, terus ada micro bankingnya, itu memang sengaja dipisahkan, sengaja dibikin Ya. disintegrasi. Tapi kemudian memang awal-awalnya itu bagus, tapi kemudian berpikir lagi tuh manajemennya setelah beberapa tahun, oh nggak bisa nih kayak gini nih kalau diginiin. Itu ditarik lagi akhirnya, sentralisasi lagi, gitu. Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Ade, gimana sih caranya gitu ya? Bisa lanjut Mas, next slide. Nah, ini nih Mas yang diharapkan oleh perusahaan dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Effective oversight ya. Integrated reporting and analytics. Itu yang diharapkan kan ya sama-sama kita. Nah, gimana caranya? Itu sederhana banget kok. Kita lihat aja yang di tengah tuh Mas. Integrated GRC strategy itu dimulai dengan duduk bareng. Kelihatan nggak Mas yang di tengah atas Mas? Implementasinya itu sederhana banget, duduk bareng Mas yang tengah atas itu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan GRC terintegrasi, duduk bareng aja sesama BOD, duduk bareng, kita ngobrol, masing-masing BOD kan ada yang mewakili legal, finance, ya Mas, kredit ya kalau di bank, kemudian ada risk, ada compliance, dah duduk bareng, kita ngobrol. Tujuan perusahaan apa? Mulai dari visi ya, visi, misi, objektif, strateginya apa, bagaimana cara kita mencapai ya KPI lah ya, bisa dibilang begitu. Itu aja Mas, jalan keluarnya. Duduk bareng, rapat direksi gitu ya, implementasinya di rapat direksi, kemudian ada rapat direksi dan komisaris. Dari sana, cloud from the top-nya udah dapet, implementasi GRC jadi jauh lebih mudah karena di bawah-bawahnya itu hanya tools, di bawahnya yang gambar tengah itu integrated risk and control activities dan integrated quality information. That's it. Makanya saya bilang kalau direksi dan komisaris sudah duduk bareng, sepakat untuk menerapkan GRC, everything is easy. Next page, Mas. Nah, ini tadi yang saya bilang. GRC itu dibuat sulit, kelihatan sulit gitu ya. Jadi dari 4 model tadi, governance, risk, compliance, dan control, kan konseptualnya ada tuh masing-masing ya. Nah ini kemudian kita jadiin satu nih, namanya model GRC terintegrasi dengan kapabilitas GRC. Kalau udah dijadiin satu, kemudian kita kasih warna tuh hubungan antara satu sama lainnya. Ada yang terkait culture, organisasi and oversee, prevent and promote, assess and align, sampai terakhir inform and integrate. Supaya menarik dikasih warna Mejiku Hinibiu gitu ya Mas. Mungkin masih ingat tuh zaman SMA kali itu Mejiku Hinibiu ya. Kompleks kan? Kelihatan ribet kan? Pusing kan? Nah, biar kelihatan Pusing tuh keren Pak, aja sih lihat sebenarnya. lihat itunya Pak. Supaya kelihatan keren Ini aja Mas. yang Wah, bisa keren menerjemahkan GRC. bagannya konsultannya nih Pak. Hah? Yang Iya, bisa iya benar. menerjemahkan. Pertanyaan bagus banget. Untuk Iya. teman-teman di sini, pagi ini saya kasih cara menerjemahkannya gimana. Lanjut Mas. Apa sih yang nggak buat Indo Risk Management kan teman-teman nih. Nih, jadi dari bagan yang sulit tadi itu, sebenarnya mulainya itu dari titik tengah. Jadi dari 4 model tadi, itu oleh Mas Da Silva, itu sudah diberikan ruang pengaruhnya itu yang putus-putus tuh, garis putus-putus warna hitam.
itu adalah ruang pengaruh dan saling berpengaruh antara satu sama yang lain sehingga dapatlah lingkaran yang warna hijau. Itu saya buatin tuh Mas yang hijau. Jadi bagaimana sih kita menerapkan GRC? Mulainya dari mana? Selalu pertanyaan orang itu kan. Mulainya dari mana? Ya pertama tentunya masing-masing GRCC itu harus punya masing-masing. Terus mengintegrasikannya bagaimana? Mulailah dengan yang hijau, Mas. Jadi di dalam yang hijau itu ada sebelah kiri itu ada policies. Kita harus punya policy management, ya. Kemudian agak ke bawah sedikit ada culture. Culture itu punya peran penting. Kemudian risk appetite. Kemudian yang tengahnya itu ada key objective. Itu agak di tengah. Kenapa itu menjadi tolak ukur utama? Key objective perusahaan apa? Mau yang jangka pendek atau menengah atau panjang yang dijadiin konteks gitu ya. Kemudian ke kanan sedikit KPI. Di dalam hijau itu KPI itu juga harus ada ya. Kemudian proses, kita bisa mulai dari proses itu kita punya dapat risiko di atas dan risiko itu atau dari policy itu kita punya internal control. That's where we start. Lanjut Mas. Nah, implementing integrated GRC ini ternyata sudah disediakan juga acuannya ya. GRC itu pertama dari strategi manajemen ya, RJBP, RKP itu ada di sana ya. Kemudian kita mulai dari bisnis proses. Kenapa bentuk startnya terbalik? Kenapa? Kalau kita tidak punya bisnis proses, itu rasanya jungkir balik Mas. Kepala untuk kaki, kaki untuk kepala. Sakit kepala mulainya Mas kalau nggak ada bisnis proses di perusahaan kita. Tapi kita harus mulai dari sana ya. Bisnis model of course, kemudian bisnis proses gitu ya. Baru mungkin nanti kita bisa kalau punya bisnis proses, otomatis kita bisa bikin policy and procedures. Lanjut Mas. Nah, kenapa kita harus mulai dari bisnis proses untuk GRC terintegrasi ya? Karena saya sih menyarankan ya kita start small gitu loh. Kita mulai dari mana? Kita mau mulai dari mana? Itu dulu. Misalnya kita mau mulai dari operasi karena kita operation based company ya. Atau kita mau mulai dari keuangan karena kita financial based company. Doesn't matter. Yang penting kita mulai aja dulu dengan bisnis proses. Karena sesuai dengan ISO 9001 ada input, proses, output. Di sana lengkap. Jadi dalam proses itu kita bisa tahu cara ngerjainnya bagaimana sebelah kiri atas ya. Kemudian sebelah kanannya kompetensi apa yang dibutuhkan, skill dan training apa yang dibutuhkan. Itu berarti kita udah ngajak orang SDM. Nambah lagi kan pasukannya, yuk bantu kita bikin GRC gitu. Kemudian paling bawah what result, kanan bawah ya performance indicator. Ini berarti teman-teman di biro strategi harus gabung, ya kan? Sebelah kiri how, support the process, procedures and methods. Berarti ada orang teman-teman operasi atau teman-teman leading satu yang harus ikut gabung. Gitu. Jadi start small, lama-lama kita akan mengajak lebih banyak pihak untuk bergabung, gitu ya. Dan GRC bergulir dari sana. Next, Mas. Nah, kalau kita sudah punya bisnis prosesnya, berarti kita tinggal improve, gitu ya. Setelah kita assess, mulai dari assess ya, dapat gap, kemudian kita analisis, kita cari root cause-nya, itu nanti teman-teman risk management bisa dapat banyak dari sana, kemudian teman-teman audit juga bisa membuat internal control supaya tidak jadi temuan, gitu ya. Dan tentunya compliance terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi di internal. Kemudian kita mendesain policy and SOP. Terus kalau kita tambah dengan business evaluation, bisa jadi improve, gitu ya. Kemudian kita develop dan perlu tentunya kalau ada SOP baru kita harus training dan implementation, gitu ya. Komunikasi, konsultasi itu menjadi faktor penting untuk memastikan GRC itu berhasil diimplementasi. Lanjut, Mas. Oke, takeaways-nya nanti aja ya. Takeaways-nya nanti aja, kita diskusi dulu. Kita diskusi dulu aja. Saya berikan ke Mas Ade.
Kang Ade masih termute. Oke, sip. Oke, dari pemaparan Pak Rahmadi yang tadi sebelum take aways, silahkan dari Bapak Ibu yang mau menanggapi atau bertanya atau mendiskusikan mungkin yang terjadi di organisasinya atau seperti apa, dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, izin Pak Ade. Ya, silahkan. Ya, salam kenal Mas Ade, Fahrozi dari Asuransi Sumitomo. Oke, Pak. Ini pertama kali saya gabung di sini. Terima kasih undangannya. Saya dapat dari Pak Rio. Pak Rahmadi, salam kenal Pak. Yes, Mas. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi tadi kalau lihat tema kita pagi ini kan implementasinya GRC itu sebetulnya mudah gitu ya Pak. Kemudian asal kita langkah di pertamanya ini caranya katakanlah tepat gitu, bisa dikatakan demikian. Tadi sempat disinggung duduk bareng gitu Pak, agar implementasi ke bawahnya yang sebenarnya di bawahnya itu hanya tools-toolsnya saja bisa lebih mudah. Saya sepakat Pak. Jadi memang pengalaman di tempat kami juga tone of the top ini sangat efektif, meskipun tidak 100% dia mendorong implementasi, tapi setidaknya dia bisa menjadi katalisator bagi teman-teman di bawah untuk menjalankan GRC ini. Pengalaman di tempat kami, sebelumnya tempat kami belum ada direktur kepatuhan, jadi baru 2 tahun masuk direktur kepatuhan, tone-nya lebih kuat gitu ke teman-teman di bawah, di division head, kemudian juga di level manager. Nah, satu hal yang ingin saya tanya juga nih Pak, biasanya Pak, ketika tone itu keluar dari atas, itu untuk kita bawa ke teman-teman di bawah itu apakah harus dalam bentuk SK atau cukup resume rapat atau notulen rapat yang kita sampaikan ke teman-teman, sehingga nanti ketika kita mau jalan ini tidak menjadi silo tapi menjadi kerja bersama. Berdasarkan pengalamannya seperti apa ya Pak yang di tempat Bapak? Itu aja sih Pak yang saya mau tanya dan juga yang saya share dari tempat saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Fahrozi. Panggilannya Mas Fahrozi ya? Boleh. Mas Fahrozi juga boleh Pak. Siap. Salam kenal nih. Pak Rio juga ya pengalaman lah beliau sama saya di bank ya, sama Pak Rio. Iya bos, pagi bos, silakan bos. Pagi bos, long time no see bos. Iya oke. Ya harusnya oke lah itu. Risk management expert ya juga. Oke, silakan. Luar biasa. Iya. Sharing dong, sharing. Iya. Iya, Mas Faroji. Jadi pengalaman saya kalau di dunia korporasi itu bentuknya harus tertulis, Mas. Jadi bentuknya SK direksi, kemudian tone from the top itu bisa ditujukan dengan statement of dukungan lah gitu ya, dukungan, kemudian SOP, kemudian sosialisasi, dan sosialisasinya itu juga disampaikan oleh direksi, Mas, nunjukin bahwa direksi pengalaman saya ya, jadi atau komisaris. Jadi waktu di tempat saya yang melakukan sosialisasi itu komisaris dan direksi, Mas, langsung hands on gitu ya. Dan kalau bisa lagi sih yang lebih bagusnya kolektif, mereka bersama-sama gitu, sehingga di bawahnya bisa melihat bahwa oh di atasnya kompak kok gitu kan, kita harus dukung. Itu mempercepat banget Mas, untuk tone from the top-nya bisa turun sampai ke staff gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya berupa SK saja, terus nanti yang presentasinya kadif aja gitu, ya gaungnya kurang ya Mas, berasanya gaungnya kurang banget gitu. Contoh lagi nih Mas Faroji ya, kita sharing aja nih. Di Kementerian BUMN
Itu program penguatan manajemen risiko. Programnya besar-besaran. Pak Menterinya turun, Pak Wamennya turun langsung. Otomatis deputi, asisten deputi, direktur-direktur BUMN mau nggak mau ke bawah gitu ya. Di setiap meeting, direkturnya itu hadir. Direktur BUMN itu hadir. Gaungnya luar biasa besar, sehingga tone from the top itu menjadi faktor utama ya, salah satu faktor utama keberhasilan implementasi apapun, nggak hanya JRC ya, apapun sih. Gitu Mas Fawroji. Oke Mas, terima kasih sharingnya Mas. Sama-sama. Jadi Pak Rio sering turun dong Pak Rio. Pak Rio silahkan Pak Rio kalau mau Oh iya menanggapi. iya. Iya. Ya terima kasih. Memang Fawroji ini salah satu expert di ASO tempat saya. Jadi memang betul. Selain itu dibentuk dari semua pedoman ya, SK dan segala sesuatu yang sudah kita bangun, kami pun dari direksi pun juga turun. Nah, salah satunya bagaimana cara bisa melekatkan ya, bisa apa istilahnya yang di bawah itu bisa mau dan tahu apa tentang risk management, hal yang kecil ya, tapi itu membawa impact Pak Bagus. Itu adalah misalnya kami memberikan materi mengenai risk register RCSA. Itu part dari GRC yang R-nya yang tengah itu, yaitu risk management. Nah itu hal salah satu yang kita lakukan, bahwa itu yang bisa melekat ke setiap orang agar risk awareness dan compliance awareness itu sama-sama jalan. Itu salah satunya. Nah kemudian governance pun juga demikian. Kita sudah menyusun adanya semacam kebijakan kepatuhan atau compliance policy, apa yang harus kita patuhi, yang sifatnya non-voluntary compliance, termasuk compliance voluntary compliance, dua-duanya itu, dan selalu kita sosialisasikan. Nah jadi itu Pak yang kami lakukan, dan kebetulan memang ASO ini kan size-nya kan juga sederhana, sehingga itu memudahkan kita juga melakukan koordinasi yang tadi itu yang slogan di awal ya, with coordination, with collaboration, with apalagi itu with confidence, itu kita lakukan. Nah jadi itu yang kami lakukan Pak Bagus dan Pak Ade, sharingnya. Semua kita upayakan punya. Memang kita harus punya policy. Memang dari situ yang intinya yang tadi dijelaskan oleh Pak Bagus, lingkaran hijau itu. Policies kita bentuk, ya, kemudian SOP juga kita bentuk, key objektifnya kita bentuk, dan mungkin tahun depan kita akan menyusun pedoman risk maturity level. Mungkin juga akan menyusun pedoman GRC maturity level. Yang itu sebenarnya sudah ada di induk kami, yaitu di asuransi Sinarmas, sudah punya pedoman-pedoman lengkap itu dan melakukan assessment risk maturity dan GRC, itu pun juga dari kami. Nah itu nanti akan kita turunkan ke anak usaha kami, salah satunya ASO, juga mungkin anak usaha yang lain seperti Nusantara Re, kemudian seperti Insurtech, kemudian Simas Jiwa dan sebagainya. Jadi ini salah satu kami kenapa di grup kami yang asuransi Sinarmas ini tahun ketiga ikut GRC, top GRC penjurian. Kemarin sudah dilakukan penjurian kira-kira 2 minggu lalu untuk tahun ketiga. Ya mudah-mudahan ini akan tetap dipertahankan dan meningkat menjadi top 5. Saat ini kami masih top 4 untuk yang ASM ya, untuk yang asuransi Sinarmas. Nah, sekiranya itu yang bisa saya share, Mas Bagus, Mas Ade, untuk yang saya jalankan selama ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Nah ini menarik ya tadi. Mantap bro. Pak Rio bilang organisasi kita masih sederhana, tapi ternyata yang dilakukan udah banyak banget nih Pak.
Iya, betul Pak. Iya. Nah, ada beberapa yang suka nanya tuh, Mas Ade, kan perusahaan kita masih sederhana. Seharusnya sih nggak perlu manajemen risiko yang seperti itu ya. Nggak perlu GRC yang seperti itu. Nah, gimana tuh Pak Rahmadi tuh? Nanti kalau udah kompleks, barulah kita terapin GRC yang Kalau rumit-rumit gitu. ya mungkin sebelum Pak Ramadi, Boleh, Pak. meskipun kami size-nya simple ya, tapi kami tetap lakukan itu, berupaya untuk melengkapi semua kebijakan dan policy once kita sudah lebar luas. Maka itu tidak perlu kita buru-buru untuk melakukannya, sehingga kita sudah punya ini Mas Adi, barang-barangnya ini. Jadi amunisinya ini kita sudah punya semua begitu. Di arsenalnya ini juga kita sudah punya semua. Termasuk dan yang satu lagi yang kuat adalah pemegang saham kami ini kan salah satunya orang Jepang begitu ya, Sumitomo. Sumitomo itu orangnya Jepang ya terutama, dan Korea itu orangnya benar-benar sangat strict dengan kepatuhan. Mereka tidak mau sedikit pun itu adanya violence terhadap kepatuhan. Nah, ini yang mendorong kami untuk, apalagi saya juga di kepatuhan, jadi itu mendorong kami untuk melakukan itu. Menyusun namanya compliance policy, kemudian ada beberapa mungkin ISO kita akan perhatikan ya, walaupun memang itu belum ada kebutuhan, tapi kita akan coba mengadopsinya sebelum melakukan sertifikasi. Termasuk salah satunya adalah ISO 31000. Kalau 31000 kan memang tidak perlu sertifikasi ya, kita cukup mengadopsinya saja ya. Kemudian lain-lainnya ya gitu, kita perlu siapkan seperti itu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, thank you Mas Bro Rio. Gue sih paham banget lah lu risk management banget. Jadi sangat yakin lah di perusahaan lu udah hampir lengkap atau mungkin bahkan sudah lengkap gitu bro. Thank you banget udah juga supporting GRC selama ini, karena kita juga butuh komunitas yang saling dukung nih Mas Bro. Mungkin kita bisa saling benchmark nih nanti nih buat teman-teman juga gitu ya. Nah tadi terkait pertanyaannya Mas Ade, sebenarnya seperti yang Pak Rio juga sampaikan, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi nih Mas Ade. Jadi jangan dilihat bahwa GRCC itu adalah sesuatu yang besar gitu, jangan juga, karena kalau misalnya orang-orang yang mumpuni ini tadi katanya kayak Pak Rio, Pak Mas Swarozi gitu ya, satu orang cukup kok untuk memulai ya, satu orang di G, satu orang di R, di C dan C itu cukup kok untuk memulai ya. Jangan dibuat ribet, jangan dibuat kayaknya harus gede nih, harus divisi nih, harus 20 orang nih. Enggak juga. Start small aja, yang di cater misalnya risiko strategi dulu aja gitu loh. Ngamanin targetnya direksi. Bisa kok, enggak harus yang kayak bank gitu ya, misalnya punya divisi yang gede-gede banget tuh ada direkturnya khusus gitu. Ya kalau perusahaan kita belum sebesar itu ya enggak perlu nyontek itu juga gitu kan, berat loh menerapkan itu gitu. Nah, GRC ini juga tidak ada sertifikasinya. Jadi ya tadi saya bilang kita nanya ke 10 perusahaan, mereka bisa cerita 20 konsep berbeda tentang GRC gitu. Ya nggak apa-apa juga karena kan disesuaikan dengan perusahaannya gitu ya. Beda gaya ya nggak apa-apa. Yang penting kan tujuan perusahaan tercapai. Nah, GRC itu prinsipal performance ya istilahnya. Jadi kalau saya menggunakan bahasa saya sendiri nih dalam mengartikan GRC, apapun yang terjadi, makroekonomi jelek, mikroekonomi jelek, apapun yang terjadi whatsoever, pokoknya target harus tercapai dengan dignity gitu ya, dengan harga diri tetap intact. Itu tujuannya GRC menurut bahasa saya ya, kalau saya boleh ngeluarin definisi sendiri gitu. Agak berbeda dengan risk management. Kalau risk management kan meningkatkan prosentase keberhasilan mencapai sasaran gitu ya. Tujuannya risk management kan itu ya.
Nah, kalau di GRC agak lebih ekstrim, apapun yang terjadi, tujuan perusahaan harus tercapai with dignity. Ya, dignity-nya jangan lupa, ya, itu bagian dari prinsipal performance. Gitu, Mas Ade. Mas Ade masih termute. Sorry. Oke, nggak Ini apa-apa. nggak terbiasa jadi moderator nih, Pak. Nah, terima kasih atas tanggapannya Pak Rio, Pak Ramadi. Ini ada tanggapan juga nih dari Ya, Pak terima Edi kasih. Misbah. Penerapan JRC problem umumnya ada pada gaya dan kebijakan top management. Gitu. Nah, terima kasih Pak Edi Misbah. Barangkali mau ngasih tanggapan langsung Pak? Boleh Pak? Baik, terima kasih Pak Iya Pak. Ade. Iya silahkan Pak. Salam kenal, saya Edi Misbah dari Dana Pensiun PLN. Wah, Ya, salam dari kenal Dana Pak. Pensiun Oh, PLN. salam Jadi kenal gini, Pak Edi. kami menyampaikan ini nih yang kami rasakan memang untuk menerapkan GRC ini lebih kepada bagaimana kebijakan dari top manajemen gitu. Karena kalau tidak ada apapun yang dilakukan di level di bawah top manajemen ini kan kadang-kadang sudah dilakukan tetapi tidak dipakai gitu. Nah, itu yang kami rasakan. Kemudian tentu kebijakan GRC ini harus bagaimanapun supaya menjadi sesuatu yang menjadi satu yang komitmen untuk jangka panjang itu tentu kan harus dibakukan dalam suatu peraturan ataupun peraturan perusahaan, sehingga siapapun top manajemen yang mungkin berganti-ganti itu ada acuan yang bisa dijadikan pedoman untuk melaksanakan GRC. Nah, itu yang seringkali budaya itu belum sebagian mungkin masih belum dilakukan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Misbah ya. Itu aja Pak. Itu Adik, terima kasih. jangan sampai ganti pemimpin, ganti arah, ganti pola kerja lagi gitu Pak. Tapi Pak Rahmadi di grup kita itu sekarang Pak banyak juga Pak sekarang dari lembaga pemerintahan, dari BUMN itu mereka kebanyakan kesulitannya memang di situ tuh Pak. Gimana tuh Pak? Banyak yang bilang Pak ini kalau ganti nih Pak, ganti menteri, ganti pejabat di atasnya, ini beda lagi nih Pak. Terus gimana menjaga JRC, risk management, compliance ini? Gimana? Ya, makasih Mas Ade. Pak Edi di Dana Pensiun ya. Itu memang benar banget. Pak. Kita bahas di sektor private dulu ya, Mas Ade sama Pak Edi ya. Bahwa ganti pemimpin, ganti gaya, yes, it happen dan itu emang faktanya ya gitu. Nah, benar banget tadi Pak Edi bahwa jangan sampai ganti pemimpin terus programnya bubar gitu ya. Nah, itu perlu dibuatkan SK direksi yang ditandatangani oleh seluruh direksi dan menjadi knowledge library-nya bagi perusahaan tersebut. Bahwa kemudian nanti direktur baru minta itu dirubah atau diganti atau dihapus, ya kan nanti akan tercatat ya. Secara ISO 9001 kan pasti akan tercatat bahwa ada perubahan tanggal sekian zamannya siapa gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, namanya direksi mah berkuasa ya. Tapi setidaknya kita sebagai praktisi sudah melakukan hal-hal yang cukup untuk memastikan program kerjanya kita atau perusahaan itu dalam menerapkan GRC itu tercapai. Itu satu hal. Hal yang lain supaya bisa cepat dan aman adalah membuat internalisasi penerapan GRC menjadi culture. Jadi kalau di saya ya, kita kan selalu mengukur maturity 1 sampai 5 ya. 1 itu mulai awal banget, 5 itu very advance. Nah, salah satu kriteria yang saya terapkan dalam maturitas risk management, ini baru risk management ya,
Kalau mau sampai level 5, berarti divisi manajemen risiko itu harus dibubarin. Kenapa harus dibubarin? Karena sudah embedded ke seluruh insan perusahaan. Jadi kalau mau 5 ya divisi risk manajemennya bubarin dulu. Nah, sebelum dibubarin dicek dulu, udah menjadi culture belum yang mengembed ke seluruh insan perusahaan. Itu risk management gitu. Kalau udah embed, mau perusahaan SK-nya dihapusin juga nggak ada masalah, kan udah melekat ya ke culture, ke setiap insan perusahaan. Itu sih yang saya coba terapin. Kalau mau skala 5 mayoritas ya bubarin dulu tuh divisi manajemen risiko gitu. Divisinya ya, bukan komite-komitenya, karena di dalam beberapa syarat governance komite itu harus ada. Nah, kemudian kita ke sektor publik nih, pertanyaannya Mas Ade. Itu juga lebih kurang sama, Mas Ade. Ganti pimpinan daerah, ganti gitu ya. Nah, kebetulan saya sama teman-teman di Asosiasi Risk Management itu sedang mencoba merangkul sebanyak mungkin Pemprov dan Pemkot sesuai dengan arahannya Pak Jokowi ya, Pak Presiden, untuk menerapkan manajemen risiko dalam banyak sendi kehidupan gitu. Kalau misalnya kita sama-sama ikutin, itu sekarang perizinan itu sudah berbasis risiko loh. Perizinan berbasis risiko, kemudian lingkungan hidup berbasis risiko, audit berbasis risiko, itu sudah mulai di sektor publik, bahkan sudah ada SNI khusus mengatur risiko sektor publik. Jadi luar biasa, berkembangnya luar biasa, dan kita harus terus belajar ya untuk ini baru ngomong risiko ya, belum ngomongin GRC di sektor publik, ini baru ngomongin risiko supaya kita bisa sharing ke lebih banyak pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah gitu. Seru Mas Ade. Jadi teman-teman di sektor publik juga mengajak kita sebagai praktisi untuk sharing bagaimana menerapkan manajemen risiko di sektor publik. Nanti kalau udah jalan ya, saya akan ajak teman-teman juga untuk berkontribusi bagaimana kita bisa mengimplementasikan manajemen risiko di sektor publik. Gitu Mas Ade, Pak Edi. SNI 8848 ya, Pak? Iya, yang baru itu. Nah, kalau kita perhatikan di SNI 8848 itu sampai dikasih contoh ya, contoh struktur organisasi, contoh bikin risk appetite, kemudian likelihood, impact gitu ya. Sampai rating inherent risk-nya. Nah, mungkin Pak Rahmadi nanti bisa bicara mengenai itu juga nih, Pak. Kalau kita sharing session berikutnya mengenai sektor publik. Itu. Siap. Nah, ini ada Prof. Sony gabung nih. Bisa nanti kita silakan. minta sharing sessionnya di Prof. Sony nih. Iya, Mangga, Prof. Di formnya mic, juga Prof. banyak sih, Pak, yang sudah bersedia. Nah, mudah-mudahan. Iya makanya. Silakan, Prof. Sony. Prof. Sony, silakan buka mic, Prof. Sony, kita ngobrol aja santai, Prof. Ya, terima kasih diundang ke event ini. Ini yang kedua nih, Pak Rahmadi. Terima kasih banyak nih, banyak pencerahan. Sama-sama, Prof. Terima kasih banyak udah datang, Prof. Saya bagian awal masih ada rapat tadi. Jadi mungkin tidak sepenuhnya bisa mengikuti itu ya, paparannya Pak Rahmadi. Mohon itunya ya, share bahannya ya untuk bahan belajar. Siap, Prof. Pasti, Prof. Saya ini sehari-hari kan mengajar ya, jadi pengalaman lapangannya kurang, terbatas pada risk management di IPB. Saya mengajar di IPB, tapi saya teoritis lagi ya, ikut itu menjadi anggota Komtek yang merumuskan standar nasional Indonesia terkait GRC gitu. Nah, makanya saya ingin dapat banyak pencerahan di lapangannya seperti apa gitu. Makanya saya ikut gitu loh, Pak Rahmadi. Nah, kesan yang saya tangkap dari sepotong paparannya Pak Rahmadi tadi adalah bahwa GRC itu seolah-olah nggak ada cost-nya gitu. Yang baik-baik semua yang dipaparkan itu. Menurut saya itu kurang logis ya. Makanya perlu berimbang kita, bahwa penerapan ini ada cost-nya juga.
Makanya pertanyaan saya, apakah perlu kita Cost melakukan benefit ratio ya, Pak. cost benefit ratio analysis ya? Kalau cost-nya banyak ya nggak cucuk kalau bahasa Jawanya itu ya. Nah, bagaimana nih, mohon pencerahan di prakteknya bagaimana? Begitu poin saya. Pak Ade, salam kenal ya. Terima kasih. Salam kenal, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Nah, Baik. gimana nih, Pak? Terima kasih Prof. Sony. Prof. Sony ini suka merendah nih. Saya banyak belajar dari Prof. Sony. Aduh, balik-balik nih Prof. Sony ini. Jadi benar Prof. Semuanya UUD lah ya Prof ya. Ujung-ujungnya mah duit lah gitu. Jadi cost and benefit analysis itu menyarankan kalau misalnya organisasi kita belum besar-besar banget, kayak misalnya perbankan gitu ya, atau PLN itu manpower untuk risk management aja tuh 200 orang loh Prof. Ya, Pak Edi ya, bener ya? 200 besar, orang tuh ya. untuk PLN pusat ya, PLN pusat. Itu 200 orang baru risk manajemennya doang, belum compliance-nya, belum governance-nya, belum auditnya. Wah, luar biasa. Tapi apa Mungkin iya perusahaan PLN mau jadi benchmark kita? Kita kan harus menyesuaikan dengan kemampuan kita juga gitu ya. Tapi benar banget Prof, kalau misalnya biayanya lebih ya benar Prof. Makanya strategi memilih GRC itu juga kan perlu dipertimbangkan masak-masak oleh BOD dan BOC tentunya ya, konsultasi ke BOC. Jika memang tapi saya bilang kalau memang pingin menerapkan GRC terintegrasi mulai cukup kok, asal mumpuni ya, jangan anak baru lulus disuruh pegang terus nerapin GRC ya, kasihan anak barunya juga gitu, ntar direksinya stres tuh, anak stres kan jadinya nggak bagus lah gitu ya. Gitu Prof, jadi memang benar karena ujung-ujungnya duit, kita harus hitung matang-matang Prof. Sudah ada contohnya belum, Pak Rahmadi? Bahwa memang secara eksplisit analisis itu dilakukan, atau pakai intuisi aja? Ya, kebetulan pengalaman saya di korporasi ya Prof, kita sudah punya GRCC di level divisi Prof. Jadi kita tidak butuh additional cost untuk menerapkan GRC. Nah, saya belum pernah punya pengalaman di perusahaan yang, mohon maaf, nih skalanya kecil atau startup Prof. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa share yang hadir, silakan open mic. Kita sharing session kok di sini. Ya. Bukan saya jadi ininya badut silakan. Bapak Ibu. Sharing dikit Pak ya. Iya, silakan Pak Edi. Ya, sharing dikit terkait dengan cost ya untuk GRC. Memang kalau GRC itu kan boleh dikatakan itu kan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konseptual gitu ya, untuk merumuskan konsep-konsep yang nanti dilaksanakan pada level eksekutor ya. Istilahnya kalau di manajemen risiko itu kan unit bisnis dan operasional gitu. Sehingga kalau bicara dengan apa kaitannya dengan cost itu, tadi saya sependapat dengan Pak Rahmat itu, memang umumnya itu adalah sudah ada di organisasinya, tinggal mengoptimalkan gitu. Sehingga kaitannya dengan apakah dengan adanya GRC itu menambah tentu ada ya, tetapi agak putus-putus nih Pak Edi suaranya. Tentu sudah dihitung juga antara cost dengan benefitnya ya. Kalau ini kan pekerjaannya besar. Sehingga untuk manajemen risiko itu ada dibagi-bagi Pak. Ada manajemen risiko infrastruktur, ada manajemen risiko keuangan, ada manajemen risiko macam-macam gitu. Setahu saya ada 5 kalau nggak salah gitu. Itu kan karena menyesuaikan dengan skala dan karakteristik dari pekerjaannya gitu. Sehingga
tentu sudah dihitung ya antara manfaat dengan cost-nya. Saya kira gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi tanggapannya. Mungkin saya mau sedikit share ya Pak terkait cost or benefit analysis. Sebenarnya kalau GRC dianggap sebagai salah satu bagian dari perlakuan risiko atau risk treatment, ini memang nanti kita butuh cost or benefit analysis kalau secara technical di ISO 31000/2018 ya Pak. Nah, namun biasanya sih kalau prakteknya ya yang pernah saya alami, kita itu di awal tahun atau di akhir tahun itu memang sudah punya anggaran, Pak. Anggaran untuk penerapan manajemen risikonya. Termasuk GRC nanti. Program-program apa saja yang akan dijalankan. Nah, itu anggaran itulah sebenarnya yang sangat penting, apalagi kalau di sektor publik, di sektor ya di kampus atau semacamnya yang tidak terbiasa punya anggaran khusus penerapan manajemen risiko. Nah, itu mungkin yang harus dibicarakan dengan top manajemen. Berapa sih anggaran yang kita butuhkan untuk penerapan manajemen risiko ini untuk kedepannya? Nah, sedangkan cost or benefit analisisnya sendiri dilakukannya bukan yang gelondongannya itu. Kalau yang gelondongannya itu agak rumit, Pak. Parameter nanti kita hitung benefitnya seberapa besar, itu pernah dilakukan sih itu agak rumit. Jadi cost or benefitnya memang dilakukan di masing-masing risikonya tadi. Seperti yang disebutkan oleh Pak Edi ya. Kalau di transportasi kita mau melakukan pengadaan ini, itu cost or benefitnya seperti apa, risikonya seberapa besar, kemudian benefit yang akan kita dapatkan berapa besar, nanti selisih dari benefitnya itu berapa. Nah, itu make sense enggak? Apa saja yang perlu dievaluasi? Mungkin seperti itu sih, Pak. Saya ingat tujuan manajemen risiko itu kan menciptakan dan melindungi nilai. Gitu kan. Betul, Pak. Iya. Nah, kalau menciptakan nilai itu berarti secara neto kan sumbangannya harus positif ya. Ya. Kehadiran daripada manajemen risiko, atau kalau konteks kita pagi ini GRC, itu secara neto harus kontributif ya, positif kontribusinya gitu. Mungkin hitung-hitungan cost benefit analisisnya tidak seperti kalau kita merencanakan proyek ya. Tapi sekurang-kurangnya mestinya ada kunci-kunci ya. Ada butir-butir penting yang perlu dipertimbangkan gitu. Maksud saya ada ukuran optimum seberapa besar upaya penyelenggaraan GRC ini. Jangan sampai terlalu sedikit, tapi juga jangan sampai terlalu banyak gitu loh. Nah, itu kunci-kuncinya kayak apa? Itu kan mestinya dari praktek sehari-hari bisa ditemukan. Nah, ini yang tahu yang orang lapangan, ini saya ingin belajar gitu loh. Pak Rahmadi, Pak Ade. Silahkan, Pak. Siap, Prof. Menambahkan sedikit ya, sambil nunggu teman-teman lain yang sharing nih, Prof. Sony. Tadi saya pakai pendekatan biaya pegawai ya, itu saya nggak pernah ngitung biaya pegawai terhadap manfaatnya. Itu karena saat ini sudah ada ya, di korporat saya sudah ada. Tapi dengan pendekatan lain kita juga bisa menghitung, Prof. Misalnya nih, Prof. Dalam menghadapi sebuah inisiatif, Prof. Katakanlah misalnya saya baru-baru ini kan membuat jalan tol ya. Membeli tanah dan membuat jalan tol gitu, Prof ya. Nah, pendekatan yang kami gunakan itu sudah GRCC. Nah, kemudian kami berhitung sangat detail bahwa dari sisi risk manajemennya ya, terutama ya manajemen risiko proyek. Setiap kemunduran 1 hari itu kita rugi 10.000 US dollar, Prof. Karena nilai kontraknya itu 11 triliun lah gitu ya. Setiap mundur 1 hari dari operasional jalan tol itu kita rugi 10.000 US dollar per hari. Artinya GRC ini menjadi sangat penting untuk diimplementasikan, Prof. Karena 10.000 US dollar itu equal 100 juta lah ya gampangannya, atau 140 juta gitu, Prof. Dibandingin dengan kalau misalnya kita implementasi, kita pertama create value otomatis kan, Prof, karena operasional otomatis kita dapat income. Kedua, kita protect value.
tidak jadi minus 10.000 per hari gitu, Prof. Jadi secara gampang, oke, kita terapin JRC gitu, Prof. Itu pendekatan per objektif ya, Prof. Padahal kan satu perusahaan bisa punya objektif lebih dari satu ya, Prof. Bisa 3, bisa 4 ya dalam kurun waktu tertentu. Secara gampang kita bisa bilang ya udah kita harus terapin JRC gitu, Prof. Jadi dalam praktek, mohon maaf nih Pak Ade, dalam prakteknya kekhawatiran itu nggak perlu ada ya, bahwa kita terlalu banyak effort untuk JRC itu nggak ada ya, kekhawatiran itu dalam prakteknya nggak ada, ya kan? Kira-kira kesimpulannya itu ya. Kekhawatiran itu tetap ada, Prof, tapi tidak dari sisi uang. Tapi lu ntar bikin gua ribet lu, tambah ribet, tambah banyak urusan, tambah banyak approval gitu-gitu, Prof, administratif jadinya, Prof. Nambah kerjaan. Nambah kerjaan, lu nambah ya gitulah, Prof. Kita kan pengennya cepat kan ya, Prof, justru gitu. Kerepotannya iya. itu worth it kan. Betul. Jadi yang Prof bilang kita harus tunjukin dengan cost and benefit analysis ke para direksi. Pak, kalau Bapak nerapin JRC, Bapak protect value sekian puluh ribu US dollar sekian hari loh, Pak. Atau Bapak create value sekian ribu. Jadinya ya udah deh, gue ribet nggak apa-apa deh. Yang penting gue nggak kehilangan duit atau gue create money gitu, Pak. Compensate-nya gitu. Tapi worry-nya tetap ada, Prof. Worry-nya mah tetap ada. Terima kasih banyak. Di tengah kita ada Bu Sama-sama. Etika Karyani, Pak Bona, dan Pak Ivan Malik juga nih. Mungkin bisa kasih pandangannya, Bapak Ibu. Bu Etika ini. Iya, silakan. Bu Etika, ada Pak Eri juga nih, concern masternya governance nih. JRC juga. Pak Ivan, Pak Bona, silakan. Pak Ade, saya Fahrozi, Pak. Boleh? Oh ya, boleh. Ini juga, Pak. Boleh. Ya. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Tadi saya tertarik dengan Pak Sony yang mengatakan bahwa tujuan risk ya. Saya bicara dari konteks risknya adalah creating value, Pak ya. Sehingga tadi Pak Sony mengatakan secara neto harusnya ada kontribusi dong nih, gitu. Betul, Pak. Sedikit sharing ya, Pak. Kalau di tempat kami, salah satu pendekatan yang kami lakukan itu kami melakukan yang namanya portfolio analisis, Pak. Kebetulan kalau kami ini kan di industri asuransi ya, Pak. Kita lakukan tuh peranan risk itu dalam melakukan portfolio analisis. Contoh kasusnya 2017 itu kami melakukan portfolio analisis dari sisi produk asuransi kendaraan bermotor kami, Pak. Kami lakukan analisa produk-produk mana ini yang sebenarnya memberatkan kami gitu, secara loss ratio atau kerugiannya tinggi. 2017 kami menganalisa sampai kepada segmen merek kendaraan. 17 itu kami temukan bahwa merek yang memberatkan terhadap tingkat klaim kami adalah di Suzuki Carry Pickup, Pak. Sorry, saya nyebut brand di sini ya. Mohon maaf. Jadi jenis Carry Pickup. Nah, setelah kami lihat itu memberikan beban, maka teman-teman di risk juga dengan teman-teman di teknikalnya ini kita melakukan analisa, kemudian mengajukan kepada direksi bagaimana untuk segmen ini kita kurangi persentasenya, tidak kita turunkan 100%, tapi kita kurangi segmennya karena kita juga harus merangkul teman-teman di marketing kan. Marketing tidak mudah juga dia menurunkan itu karena dia ada hubungan bisnis dengan partner-partnernya seperti itu. Dan 2020 itu terlihat, Pak. Terlihat bahwa di 2019 akhir sampai di 2020 awal lah mulainya, itu merek-merek tadi yang tadinya memberikan minus kepada tempat kami, ini mulai positif, mulai hitam. Tadinya merah dia, Pak. Nah, disitulah salah satu menurut saya implementasi bagaimana menciptakan creating value secara neto terhadap perusahaan. Jadi analisa yang kami lakukan adalah melakukan portfolio analisis, pendekatannya seperti itu, Pak. Itu sharing dari tempat kami. Nanti mungkin di setiap industri beda-beda caranya, tapi saya coba sharing dari tempat saya di industri asuransi kerugian. Demikian, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Heri Respati. Tipsnya apa ya, Pak Ramhadi, dalam mendesain pedoman tata kelola terintegrasi di organisasi kita, khususnya penekanan dalam risk manajemennya?
Ya, terima kasih Mas Ade. tips. Terima kasih juga Mas Faroji tadi udah sharing ya, salah satu contoh lagi pemanfaatan manajemen risiko ya dinikmati oleh perusahaan. Terkait dengan tips ya untuk membuat kebijakan GRC terintegrasi, pengalaman saya sih, saya mulai dari apa yang saya sudah punya dulu gitu ya. Kebetulan di corporate saya udah lengkap sih, jadi apa namanya, udah lebih enak gitu ya, gabungin antara GRCC, kemudian mau kemana nih kebijakannya dan strateginya. Saya mulai dari apa yang saya sudah punya dulu. Nah, di tempat Bapak seperti apa? Apakah sudah punya modal awal seperti tempat saya atau mulai dari nol? Nah, kalau mulai dari nol, saran saya sih Bapak bisa mungkin bisa benchmarking nih. Industri Bapak apa? Misalnya industri Bapak asuransi, Bapak bisa izin ke Vario nih sama Pak Farozi. Benchmarking dong, kayak apa sih penerapannya gitu ya. Sah-sah aja kok, kita sama-sama praktisi, terbuka kok. Nggak ada rahasia-rahasia lagi. Sekarang kan kita sistemnya kolaborasi. Kalau saya sih ya, dan beberapa teman-teman tuh kita kolaborasi. Jadi kalau dimintain benchmarking, hayu. Selama kita bisa bantu, nggak ada eksklusif. Kedua, Bapak bisa minta tolong sama konsultan untuk merumuskan kebijakan tersebut yang sesuai dengan perusahaan Bapak. Atau bisa juga hire expert Pak yang pengalaman menerapkan GRC untuk bekerja di perusahaan Bapak gitu. Itu sih tips dari saya. Mungkin Mas Ade ada tips juga dari Pak Aryo kali atau yang lain teman-teman. Silahkan dari yang lain. Pak Heri kalau mau bicara langsung bisa Pak, silahkan Pak. Terima kasih Mas Ade. Ya, Pak Ramadi, kebetulan kan saya di sektor publik ya, Pak Ramadi ya. Saya di kementerian begitu. Nah, kebetulan ada dari pimpinan-pimpinan ada suatu wacana gitu ya untuk membuat suatu pedoman GRC terintegrasi gitu ya. Cuma kita nih kondisinya pedoman RIS-nya udah bertahun-tahun belum kita update gitu ya sesuai sama perkembangan yang sekarang. Saat itu dibuat sebelum adanya ISO 31000 2018 bahkan 2009 ya, sebelum yang itu malahan sebelum adanya ISO 31000 2009 kita buat ini gitu ya. Kemudian untuk compliance-nya juga kita masih terpecah-pecah lah, hanya sekedar surat edaran gitu ya, belum terintegrasi, belum ada aturan lebih tingginya lagi di atas itu gitu ya. Nah, sehingga dirasa dibutuhkan gitu suatu pedoman yang terintegrasi. Nah, kalau kondisinya begini, kira-kira bagaimana nih Pak Ade, Pak Ramadi? Kalau kondisinya seperti itu, kita ngambil opsi misalkan tidak meng-hire konsultan gitu ya. Kita tidak minta didampingi konsultan, tapi kita coba desain sendiri gitu. Kira-kira harus mulainya dari mana gitu kira-kira Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Heri. Kalau boleh tahu dari kementerian apa Mas? Saya dari Kementerian Pendidikan, Pak Ramadi. Oh, Kementerian Pendidikan. Oke. Iya, jadi terima kasih atas pertanyaannya nih Mas Heri. Kalau saya sih boleh share ya Mas, dari yang ada itu, Mas bilang tadi sudah ada tuh kebijakan-kebijakan yang ada, berarti bisa di-review Mas, disesuaikan dengan kondisi yang terkini, sesuai dengan mungkin menterinya baru, mungkin struktur organisasi di kementeriannya baru gitu ya, kemudian orang-orangnya juga baru, bisa disesuaikan dulu Mas, mulai dari situ. Nggak apa-apa, start silo dulu aja Mas, risk manajemennya dulu dilihat, compliance-nya dulu dilihat, governance-nya dulu dilihat gitu Mas, nggak apa-apa, mulai dari situ aja Mas. Kalau misalnya nggak pengen nge-hire konsultan ataupun nggak pengen nge-hire subject matter expert ya, mulai dulu dari situ. Kalau misalnya
kompetensi SDM-nya cukup untuk melakukan internal development ya Mas. Kalau misalnya enggak sih tetap saya nyaranin benchmark Mas. Kementerian Keuangan itu dari sekian kementerian menurut saya yang paling advance. Bisa dilakukan benchmark Mas ke Kementerian Keuangan. Ya bukan yang terbaik, tapi menurut saya dari sekian kementerian sih oke lah ya. Kementerian Keuangan itu bisa dilakukan benchmark. Kemudian kalau nggak salah Kementerian Kesehatan itu juga bisa dilakukan benchmark Mas. Secara silo ya, karena GRC ini sepanjang pengetahuan saya sih baru di sektor private ya yang implementasi secara hitam putih ya. Sektor publik sih sepanjang pengetahuan saya masih berusaha untuk mendevelop GRCC secara silo sih. Gitu sih Mas Heri. Mungkin teman Bapak Ibu ada yang bisa bantu nih. Sharing buat Mas Heri, silakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau di Kementerian Keuangan, setahu saya, tapi informasinya udah lama sih. Setahu saya sih pada saat mereka membuat pedoman, bentuknya mereka bikin seperti PMK gitu ya, Peraturan Menteri Keuangan gitu. Itu mereka didampingi konsultan, jadi mereka hire konsultan, setahu saya sih begitu ya. Jadi yang mereka miliki itu berasal dari sana gitu. Cuma itu kan kondisinya di mereka karena dari sisi pendanaan anggarannya itu memang sangat-sangat melimpah gitu ya, Pak Rahmadi ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu tidak ada kesulitan gitu mereka gitu mau untuk meng-hire konsultan berapapun harga fee yang ditawarkan, jalan aja gitu. Nah di kami kan nggak seperti itu karena alokasi anggaran untuk hal-hal semacam ini, risk management, tata kelola dan lain sebagainya gitu, ya nggak ubahnya dengan di korporasi mungkin ya, masih dianggapnya ya sebagai cost center gitu ya, seperti itu ya, dianggapnya kan gitu ya, nggak ubah lah dengan ini. Karena kebetulan saya juga sebelum di kementerian juga kan saya banyak bekerja di perusahaan-perusahaan gitu ya, di konsultan pun pernah juga gitu. Jadi ya kurang lebih sebetulnya sama ya, dianggapnya sebagai cost centernya. Jadi kita terbentur juga di sana kalau pada saat mau meng-hire konsultan yang lumayan gitu ya, yang hasil kerjanya juga kita udah pernah lihat gitu. Nah itu agak sulit juga gitu. Jangankan itu ya, untuk melakukan semacam sertifikasi ya, risk management bagi personil yang menjadi risk officer gitu ya, itu aja perlu diperjuangkan betul gitu ya, supaya mereka dapat tambahan ilmu dari sertifikasi begitu. Nah jadi agak berbenturan gitu ya antara kebutuhan atau keinginan yang ada dengan dukungan dari pendanaan. Nah makanya jalan yang coba kita tempuh ya, kita coba untuk pelan-pelan desain sendiri begitu. Kira-kira begitu sih Pak. Mungkin teman-teman di sini rekan-rekan sekalian ada ini kali, ada ide atau apa gitu yang bisa saya adopsi. Ya, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu. Silakan nih Bapak Ibu. Ini ada Prof Hora juga, ada Prof Sony dari bidang pendidikan, ada Pak Eri dari expert GCG. Pak Mungkin Rahmadi, bisa share, silakan. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Eri, Pak Eri Sumiarso. Pak Eri mah nggak usah dijawab, nggak usah dijawab, ntar aja. Pertanyaan Pak Eri nggak usah dijawab, ntar aja, suruh dia sharing dulu. Mas Ade, saya boleh tambahkan, Mas Ade? Boleh Pak Ivan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pak Ivan Malik. Pagi Pak Ivan. Saya Ivan Malik sekarang mengajar di Atmajaya. Iya, jadi ada dua hal yang barangkali saya ingin ikutan ide juga gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Prof Sony mengenai benefit to cost ratio.
saya sepakat sama Prof. Sony bahwa setiap upaya GRC atau juga mitigasi risiko di risk management itu pasti ada biayanya kan ya. Dan saya sepakat juga sama Mas Ramadi tadi bilang bahwa kita lakukan benefit to cost ratio seperti juga dilakukan di ISO ya gitu. Nah, tapi kalau menjawab berapa banyak biaya yang bisa kita alokasikan untuk upaya itu, barangkali saya usul kita kembali ke risk appetite dari para direksi begitu ya. Seperti tadi kan kita tahu bahwa risk management itu kan ada dua sisi kan, menambah nilai dan mencegah terjadinya pengurangan nilai. Nah, jadi tergantung risk appetite-nya direksi gitu. Kalau direksinya itu risk appetite-nya tinggi gitu, mungkin dia hanya mau mengalokasikan sedikit biaya untuk upaya mitigasi risiko. Tapi kalau dia agak-agak penakut, ya pasti mereka bersedia mengalokasikan lebih banyak dana untuk itu. Tapi memang pada akhirnya benefit to cost ratio bisa dari satu kan gitu. Karena kalau lebih kecil dari satu ya nggak ada gunanya juga kita melakukan mitigasi risiko. Terus yang kedua mengenai tadi dari Pak Heri yang masalah dari Kementerian Pendidikan ya. Di ide aja Pak Heri, barangkali kalau memang biaya alokasi biaya kita, anggaran kita terbatas, barangkali bisa ajak komunitas, barangkali Mas Ade, Pak Ramadi barangkali mau diajak untuk sama-sama gabung. Siap, Pak, siap. Kontribusi dulu untuk kementerian, nanti kan bisa dikembangkan lebih lanjut. Barangkali gitu Mas Ade, Mas Ramadi. Ini background-nya juga udah Indonesia banget nih Pak. Kita siap komunitas ini. Nah, itu kan cocok kan Indonesia. Iya. Siap Pak Ivan, kita mah demi merah putih mah selalu siap. Gitu. Saya juga mau kalau mau diajak urun rembuk bareng-bareng. Mantap. Tuh Pak Heri udah dapat satu pasukan tuh. Makasih Pak Ivan. Siap, sama-sama Pak. Pak Eri Sumiarso barangkali mau menambahkan Pak, silahkan Pak. Enggak, saya nggak mau nambahin, saya nanya aja Pak. Nggak boleh, nanya doang nggak boleh, sharing dong. Nanti aja Pak, habis ini Pak, bentar. Oke. Jadi pertanyaan Pak Eri itu, bagaimana implementasi GRC ketika suatu perusahaan memiliki anak perusahaan? Mengingat UU PT tidak mengenal hubungan induk dan anak perusahaan, sedangkan kinerja perusahaan adalah terkonsolidasi. Nah, gimana nih Pak Rahmadi atau yang lain, silahkan. Nih, begini nih, kalau master nanya begini nih. Beda tipis nanya sama ngetes. Ya, nanti Bapak Ibu bisa sharing juga ya. Jadi memang itu salah satu tantangan kita dalam menerapkan GCG utamanya ya. Utamanya GCG di korporasi, holding, ataupun super holding yang punya anak dan cucu perusahaan. Memang betul di Undang-Undang PT tidak mengenal ada hubungannya induk dan anak, karena masing-masing bertanggung jawab masing-masing. Nah, perlu ada breakthrough atau jalan keluar yang perlu diatur secara legit, mulai dari anggaran dasar, kemudian di sana ada tugas dan tanggung jawab ya, kemudian ada board manual, dan kemudian juga yang penting juga adalah kebijakan tata kelola hubungan induk dan anak gitu. Secara legal formal kita bisa mengatur anak perusahaan melalui perwakilan komisaris yang kita tunjuk di sana. Ini legal formalnya ya. Kemudian bisa juga dengan RUPS kita bisa atur di sana. Jadi kalau holding company kita tipikalnya adalah investment holding sih udah jelas. Tinggal kasih perintah, lu investasi return on investment tahun ini saya minta 10% ya gitu. Kurang dari itu gue pecatin lu semua, bubar gitu ya.
Itu kalau holdingnya investment holding type. Tapi kalau misalnya operating holding, gayanya harus lain lagi. Kita atur lagi anggaran dasarnya, tugas dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Gitu sih, Mas Bro Eri, kira-kira bagaimana mengatur hubungan induk dan anak, karena memang mostly kinerjanya ada di anak sih. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Pak Ivan lagi barangkali, Pak. Atau yang lain. Pak Bona nih, Pak. Silakan, Pak. Oh, ini kita udah Pak hampir berakhir ya, Iya, Pak Mas Ivan nih, Ade. Pak, sepertinya, Pak. Oh ya, Oh, mau silakan, balik silakan. lagi, Pak? Atau Pak Ivan dulu? Nambahin sedikit. Atau Pak Ivan dulu boleh, silakan. Pak Ivan dulu, Pak. Silakan, Pak. Makasih Mas Ade, Mas Ramadi. Kalau memang apa namanya, kalau antara induk dan perusahaan anak itu memang harus seperti yang Mas Ramadi sampaikan tadi gitu ya. Saya terus terang belum punya pengalaman untuk itu, tapi yang sepengetahuan saya memang cara yang awalnya kebijakan risk management di induk diterapkan dulu ya langsung ke perusahaan anak. Nanti secara gradually gitu baru yang perusahaan anaknya barangkali membentuk sendiri yang lebih cocok sama mereka. Gitu barangkali tambahan aja buat Mas Ramadi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Siap, Pak terima kasih, Ivan. Pak. Mau lanjut ke slide, Pak? Minta tolong Mas Ade sedikit lagi sebelum kita tutup. Ya, terima kasih Mas Ade. Jadi Bapak Ibu, takeaways-nya adalah ini saya screen sharing yang ada di IPC ya. Ini adalah konsep model yang saya buat bareng Pak Eri nih. Pak Erinya ada di sini sama Pak Nathan. Ternyata Pak Nathan juga mau gabung ya. Pak Eri kan expert di bidang GCG ya. Saya melengkapi di risk and compliance, kemudian Pak Nathan di conceptual design dan conceptual thinking ya. Jadi di sebelah kiri itu kita tetap mulai dari silo-silo basis, JRC, ada referensinya, kemudian kita punya conceptual model di tengah yang udah saya gambarin tadi, sehingga tujuan akhirnya adalah tercapainya tujuan perusahaan. Apapun yang terjadi, tujuan perusahaan harus tercapai dengan dignity, itu ya tujuannya. Lanjut, Mas. Nah, kemudian nih end game-nya Bapak dan Ibu. Jadi gambar yang di awal tadi, itu ternyata sudah ada solutionnya gitu ya oleh Scott Michael. Jadi solutionnya apa sih? Nomor 1, kita harus set clear objektifnya. Nah tadi yang ada di lingkaran hijau ya. Kemudian define why to exist. Jadi why-nya dulu, nomor 2, kemudian nomor 3 baru what to achieve. Kemudian yang nomor 4, establish business model, kita harus punya. Kemudian mandated boundaries-nya harus di-define dulu. Kita bisnis apa? Bisnis tambang, beda mandated boundaries-nya dengan bisnis keuangan, beda dengan logistik gitu ya. Kemudian nomor 6, define voluntary boundaries yang bawah. Kita voluntary boundaries itu artinya kita bikin peraturan kita sendiri ya gitu. Jadi mau ketat, mau longgar, mau sedang itu kan kita yang tentuin ya. Jadi kita harus define voluntary boundaries. Nah, tadi itu yang di atas ya, kalau masih ingat garisnya tuh nggak lurus loh, bending. Garisnya tuh bending. Nah, ini di sini ditunjukkan bahwa bisa melaras sedikit loh boundaries atas mandated dan voluntary supaya opportunity itu bisa lewat celah yang kecil mencapai objektifnya gitu ya. That's the art of GRC. Kemudian nomor 7, understand internal and external obstacles. Dan nomor 8, define resilient and agile capabilities. Whatever happen, objektif mesti tercapai with dignity. Next slide, Mas. Nah, ini enablers-nya. Enablers-nya ya otomatis ini ya, kompetensi ya.
Knowledge, skill, attitude membentuk behavior, kemudian nanti behavior membentuk culture. Tapi juga ada yang punya pemahaman, culture bisa merubah attitude dan behavior. So this is enabler yang harus kita miliki supaya kita bisa menerapkan GRC dengan baik. Lanjut Mas Ade. Nah, ini key success factor. Hati-hati ya teman-teman, Bapak Ibu. Jadi key success factor yang saya kumpulkan dari pengalaman sendiri, pengalaman teman-teman gitu ya. Jadi kita mulai dari action, orchestration, and integration. Dan strong communication, it's a must ya. Duduk bareng, ngobrol bareng, formal, informal is a must. Kemudian dukungan teknologi, dan yang kemudian adalah ethical culture. Tapi please establish prosesnya dulu sebelum invest in teknologi. Jangan jump to application gitu, jangan nyari aplikasinya dulu yang bagus apa ya, aplikasi GRC. Jangan, tapi mulai dari prosesnya dulu. Kemudian ini adalah sebuah collection of common capabilities, not consolidation. Not creating mega department. Jadi ada beberapa teman BUMN punya strategi untuk menggabungkan GRC dalam satu divisi. Itu kasihan banget kepala divisinya. Dia stres berat itu mengkawal compliance, risk, and governance. Jadi salah satu usulan atau masukan dari saya sih jangan bikin mega department atau mega division ya. Kecuali mau bikin directorate ya, satu direktur untuk GRC mungkin masih bisa. Tapi kalau satu divisi, apalagi satu departemen, berat. Kasihan kepala departemennya. Kemudian consider the big picture first. Apa sih objektif kita ya? Kita fokus di sana. Kemudian define roles and responsibility early in the process. Jadi kita udah harus tahu role and responsibility kita di awal gitu ya. Lu cover governance ya, lu cover risk-nya ya gitu. Sehingga tidak tumpang tindih dan tidak saling mengandalkan gitu. Oh kirain lu yang mau ngerjain gitu ya. Gue sih nggak gue kerjain karena gue pikir lu yang ngerjain. Nah kelar deh tuh. Semuanya kirain lu, nggak ada yang ngerjain. Gitu ya. Kemudian beware of building another silo. Jadi pengalaman juga, berasanya sih nerapin GRC, menyelesaikan silo gitu ya, tapi ternyata menciptakan silo baru gitu. Berasa elit gitu ya. Oh, gue tim GRC nih. Lu bukan gitu. Jadi hati-hati menciptakan silo-silo baru. Kemudian seek out, overlap, and build efficiency. Itulah kenapa kita mulai dari bisnis proses. Dari sana kita bisa mengguliti dengan jelas bisnis proses level 1 sampai dengan bisnis proses level 4. Kita bisa tahu mana yang tumpang tindih dan kita bisa hilangkan lemak-lemak itu sehingga kita bisa jadi efisien. Termasuk menentukan SLA dan SLG-nya ya. Kemudian balik lagi, create a common language and vocabularies. Jangan sampai dikirain GRC itu bahan bangunan ya, karena ngobrolnya sama orang sipil gitu, atau GRC board gitu ya. Kita harus menciptakan vocabularies dan language yang sama. Kemudian integration means optimal allocation. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu sedikit sharing dari saya. Saya kembali ke Mas Ade. Mungkin ada diskusi atau mau closing, silakan. Masih mute Mas Ade? Masih mute Kang Ade. Terima kasih kepada Pak Rahmadi dan Bapak Ibu atas sharing sesinya hari ini. Barangkali masih ada yang mau menambahkan terkait tema kita pada pagi sampai siang hari ini. Pak Eri katanya terakhir ya, mau kasih tanggapan, Pak. Silakan, Pak. Oh, saya Pak Ade. Iya, silakan, Pak. Enggak, Pak Ade, kalau saya usul kita buat fokus group discussion yuk.
sama Pak Rahmadi nih, dikoordinasi sama Pak Rahmadi, karena saya pribadi, mungkin Pak Sony juga ada ya, masih ada ya Pak, Prof. Sony ya, Prof. Masih, Sony ada ya. masih Pak. Agak concern ya, ya Prof ya, saya pakai video juga. Saya terus terang agak concern Prof. Sony ya, karena kita kebanyakan holding ya. Sekarang kan kebanyakan holding gitu ya. Sedangkan GRC yang ada sekarang ini kan lebih kepada stand alone ya. Walaupun tadi dibilangnya terintegrasi dan sebagainya, tapi saya melihat masih stand alone. Sedangkan yang harus diawasi oleh teman-teman yang hadir di sini, pertama anak perusahaan itu memberikan kontribusi. Kalau udah mencapai agak lebih dari 50%, itu lampu alertnya nyala. Ya, lampu alertnya nyala. Karena terjadi something wrong happen di anak perusahaan, itu dampaknya terkonsolidasi ke induk. Nah, demikian pula sih sebenarnya juga yang terafiliasi, apalagi yang terafiliasi. Jadi saya bilangnya ini adalah adanya potensi subsidiary governance risk. Jadi, nah ini resiko subsidiary governance ini cukup besar ya sebenarnya, dan saya lihat di beberapa tempat ternyata yang bikin masalah itu cucu dan anak perusahaan. Jadi makanya saya tadi bertanya itu sebenarnya memang benar kata Pak Rahmadi ya, ini cuma membuat alert, dan nanti kita perlu bikin adanya focus group discussion bagaimana memitigasi atau meminimalisasi potensi adanya subsidiary governance risk ini. Banyak test case kok, banyak case-case yang sebenarnya bisa diinikan, dan saya kira bapak-bapak yang hadir di sini tahu kok sebenarnya, yaitu permasalahan terjadi di anak dan cucu. Nah, kenapa begitu? Yang terakhir adalah apa peran daripada komisaris di anak dan cucu perusahaan? Karena kan ada bilangnya three lines of apa sekarang Pak Prof. Sony, apa? Three lines of model ya? Three lines of model. Sekarang bilangnya Model of three lines. Nah, itu kalau menurut saya makanya waktu itu agak mengkritis gitu. Itu one board system ya, applied. Tapi di two board system, nah ini menjadi akhirnya ada yang bilang komite pemantau risiko, bilangnya gitu. Nanti ada komite pemantau GRC gitu. Kalau di one board system nggak ada kayak gitu, satu aja gitu. Nah ini mungkin tadi kan ada pertanyaan ya, tadi siapa Pak Ivan apa Pak yang bilangnya terintegrasi. Nah ini juga sama Pak. Banyak deh. Nah, menurut saya mungkin topik yang akan datang saya usul nih Pak Bagus, Pak Ade nih yang koordinat. Kita lebih bagus bikin fokus group discussion. Nah, nanti biar Prof. Sony deh yang membuat tuh nanti gimana caranya. Kan Prof. Sony kan linknya cukup bagus ya. Memberikan masukan-masukan kepada yang menggembar-gemborkan mengenai holding. Karena Prof. Sony ini memang holding ini bagus untuk business and financial engineering sebenarnya. Supaya perusahaannya makin kelihatan besar, kita tidak bisa memungkiri begitu perusahaannya kelihatan besar, kan bisa ngutang. Kan gitu ya. Ujungnya utang gitu kan. Utang untuk supaya perusahaan yang besar. Tapi ada governance risk-nya di situ. Mungkin dari saya itu aja Pak Ade pesannya. Saya pikir juga menjadi alert bagi kita semua. Saya pikir bukan hanya alert aja, tapi big alert sebenarnya. Demikian, Pak Ade. Terima kasih banyak atas tambahannya dari Pak Eri Sumiarso. Nah, jadi sharing session ini memang kita terbaru rencananya setiap akhir bulan, Pak. Bakalan ada sharing session terus. Terkait usulan Pak Eri mengenai FGD atau Focus Group Discussion, mudah-mudahan bisa saya follow up dengan segera. Nanti saya koordinasi juga dengan Pak Rahmadi dan yang lainnya. Namun untuk itu, saya sudah share juga mengenai ini Pak, link join grup Indo Risk Management. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu di sini yang belum join bisa berkenan join, agar nanti kita bisa dapat banyak masukan, banyak terima sharing-sharing yang lain dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu dari saya undur diri karena waktunya memang kita batasi sampai jam 12 saja. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa
dapat waktu yang lebih fleksibel lagi, waktu yang lebih nyaman, karena ini yang daftar sebenarnya lumayan banyak, cuma 50%-nya saja ini yang hadir, mungkin karena hari Sabtu juga ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Rahmadi, Pak Waalaikumsalam. Irfan, Pak Eri, Pak Sony. Terima Ya. kasih Mas Ade, Mas Bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Kang Rahmadi dan Kang Ade dan semua teman-teman yang hadir. Mungkin sebelum kita masuk ke penutupan, kalau berkenan yang bisa on kameranya, kita on-kan dulu kameranya. Jadi kita ada semacam dokumentasi foto bareng virtual nih. Nah, Foto, Mas Bagus. sip. Iya, itu udah lumayan banyak yang on kameranya. Oke. Oh ya. Udah lumayan bagus nih, udah banyak yang dapat. Kalau memang bisa pakai background kita lebih oke, tapi kalau nggak apa-apa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan wajah-wajah bahagianya setelah dapat lumayan banyak ilmu. Oke, oke. Ini yang pertama, saya hitung dulu pakai terserah sih, mau senyum, mau muka serius juga nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi, 1, 2. Oke, masih ada yang lagi coba on kameranya. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Terakhir ini, mungkin sebelum ditutup. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk sesi fotonya. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di weekend ini untuk waktu Terima berharganya. kasih Pak Ramadi, Pak semuanya ya. Ya, Thank you ini Pak, thank you cukup Pak banyak Ramadi, yang thank you Mas Warahmatullahi Ade. wabarakatuh. Terima Bapak Ibu Terima semua. kasih, Ya, Pak Ade, Mungkin makasih. Mas Ade, Terima Pak kasih. Rahmadi, Terima kasih Mas Bagus, semuanya. Terima kasih. Prof. Oke. Sony, Pak Eri, makasih semua. Ya. Oke. Mas Bagus, Mas Ade, saya izin live ya. Makasih banyak. Oh, Terima Pak kasih banyak, Rahmadi Pak boleh Rahmadi. di-share ya Makasih, itunya, materinya ya. makasih. Iya, materinya. Iya, boleh, silakan. Oke. Siap. Udah di Pak Ade kok materinya. Iya. Terima kasih Oke. banyak Pak Rahmadi. Makasih banyak Pak Sama-sama. Rahmadi. Mas Ade, Mas Bagus. Mari saya izin live.